Setelah Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pemulihan 6 frigat kelas Frame dan 2 frigat kelas Mistral dengan Fincantieri pada 4 Juni 2021 dengan total nilai kontrak 4,9 miliar US dollar. Pekerjaan rumah bagi kementerian ini adalah memastikan ketersediaan anggaran untuk kontrak tersebut. Pada Agustus 2021 silam, kementerian yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta ini telah mengusulkan permintaan anggaran Frame dan Mistral kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan. Langkah Kementerian Pertahanan sesuai dengan sistem birokrasi pemerintah di mana rencana akuisisi harus menjadi bagian dari daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Isu pendanaan program pembelian fregat buatan Italia merupakan salah satu kunci agar kontrak yang ditandatangani efektif, selain kesepakatan tentang paket offset yang akan diberikan oleh Fincantieri kepada Indonesia. Dalam kampanye penjualan senjata ke Indonesia, Fincantieri menjalin kerjasama dengan Barsan Holdings yang merupakan BUMN Qatar. Secara kepemilikan, Barsan Holdings mempunyai keterkaitan dengan Ooredoo yang tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Indosat Tbk. Kedekatan bisnis antara Fincantieri dengan Qatar dapat dilihat dengan akuisisi korvet kelas Al-Zubaroh dan juga kapal selam oleh pihak yang terakhir disebut. Untuk bisnis Fincantieri di Indonesia, firma yang berdiri sejak 1959 ini bekerja sama dengan Barsan Holdings untuk aspek finansial. Rencana pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF oleh Qatar untuk mendanai pengadaan senjata buatan Fincantieri oleh Indonesia telah mengemuka sejak dari 1 tahun yang lalu. Akan tetapi karena sejumlah alasan yang dapat dipahami, Kementerian Keuangan tidak setuju dengan rencana pendirian SWF itu. Dengan kondisi ruang fiskal yang sempit, Kementerian Keuangan harus membelanjakan dana yang tersedia untuk program-program prioritas. SWF tersebut memberikan suntikan investasi langsung dari pemerintah Indonesia, walaupun kebutuhan suntikan dana jauh lebih kecil daripada yang diinjeksi oleh Qatar. Kini pendanaan program Frame akan sangat tergantung apakah pada tahun 2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas akan memasukkannya ke daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN atau tidak. Apabila masuk dalam DRP PLN, terbuka peluang bagi program itu untuk mendapatkan penetapan sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan. Hal ini dengan asumsi bahwa pada tahun depan, kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani akan menerbitkan PSP untuk Kementerian Pertahanan. Kalau Kementerian Keuangan menyetujui PSP untuk Frame, maka program itu dapat dieksekusi paling cepat pada tahun anggaran 2023. Kementerian Keuangan telah menolak dengan tegas agar pengadaan senjata yang menggunakan pinjaman luar negeri atau PLN 100% didanai oleh lender tanpa dana rupiah murni pendamping atau RMP. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah harus menyediakan RMP untuk mendampingi pinjaman atau hibah luar negeri. Besaran RMP rata-rata 15% dari total nilai kegiatan, sedangkan 85% sisanya ditanggung oleh lender. RMP harus disiapkan oleh pemerintah dalam APBN agar suatu kegiatan dapat dieksekusi setelah kontraknya ditandatangani, sekaligus menjadi jangkar PLN pada APBN. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa program akuisisi Frame oleh Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari pendanaan. Situasi ini membuat Kementerian Pertahanan harus berjuang menyelamatkan kontrak yang telah ditandatangani pada 4 Juni 2021. Misalnya, lewat amandemen kontrak soal tanggal effective date of contract atau EDC, apabila dalam kontrak terhadap klausul yang mengatur deadline EDC. Tanpa amandemen kontrak tentang klausul EDC, boleh jadi kontrak ini akan gugur sebelum Kementerian Keuangan dapat menyetujui pendanaannya pada tahun anggaran 2023. Tantangan pendanaan yang muncul pada kontrak Frame tidak lepas dari fakta bahwa kontrak ditandatangani tanpa ketersediaan alokasi anggaran sebelumnya. Secara normal, suatu kontrak akan ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan apabila telah mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan. Kontrak pembelian Frame merupakan anomali karena mendahului alokasi anggaran alias tidak mengikuti sistem keuangan negara yang telah ditetapkan.
Bagaimana nasib rencana pembelian frame oleh Indonesia? Mari kita lihat perkembangan pada beberapa bulan ke depan.